warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Satria, guru SMA Negeri 1 Tromon Timur. Dan perkenalkan, saya Sarmita dari SMA Negeri Kota Bahagia. Dan perkenalkan, saya Rizky Yulianda dari SMA Negeri 1 Tromon Timur. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Selatan. Pada kali ini, kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Luar biasa Bu ya. Begini Bu, kita kan akan melakukan proses coaching. Ya. Nah, nanti di sini saya sebagai observer atau pengamat dan akan melihat bagaimana proses coaching Ibu dengan coaching. Nah, sebelum kita memulai coachingnya, saya mau memaparkan beberapa hal masalah tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan nanti. Nah, di sini nanti saya di dalam proses pengamatan akan mengacu pada acuan yang pertama, percakapan Ibu apakah itu mempunyai prinsip-prinsip coach, yang itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan sebagainya. Nah, tentunya Ibu sudah memiliki potensi inti coaching pastinya Bu, yang meliputi seperti PENS, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya dengan teknik rasa Bu ya. Nah, di sini saya berharap nanti dalam proses percakapan saya berharap Ibu menerapkan alur peta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab Bu. Nah, untuk itu yang menjadi acuan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Ibu nanti. Nah, bagaimana? Apa bisa dipahami Ibu? Baik Ibu, saya paham. Oke Ibu. Nah, baik Bu, sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, bisa kan saya mengajukan pertanyaan? Bisa Ibu, silahkan. Baiklah Ibu. Pertanyaan pertama, mungkin di sini kira-kira Ibu ya, coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, tahap atau kompetensi yang saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Nah, pertanyaan ini mungkin baik ya Bu. Nah, luar biasa mungkin yang nanti Ibu terapkan. Nah, gini Bu, kalau misalnya kira-kira yang spesifiknya dalam kompetensi itu apa saja Bu yang bisa Ibu terapkan? Kompetensi yang spesifik yaitu di mana saya ingin mendengarkan aktif Bu, di mana nanti dengan mendengarkan aktif ini dapat menggali potensi atau ide-ide dari si coachingnya. Baik Ibu, memang dari pendengaran aktif merupakan salah satu kunci agar dapat menggali potensi dari coaching. Kemudian pertanyaan terakhir dan selanjutnya mengenai perihal indikator ketercapaian atau keberhasilan. Nah, di sini bagaimana tolak ukur dari indikator atau ketercapaian atau keberhasilan yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti Bu. Baik Bu, indikator ketercapaian atau keberhasilan yang akan saya terapkan nanti itu tentunya memakai alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab agar nantinya ide-ide dari si coach dapat dia temui sendiri dari solusi permasalahan yang dia temui. Baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan proses memakai alur tirta, ide-ide coaching kemudian bisa menggali maksimal dan tercapai dalam sebuah percakapan nantinya Bu. Nah, hanya itu yang dapat saya tanyakan. Selebihnya silakan Ibu memulai percakapan dengan coaching dan saya harap dalam proses nanti dapat berjalan lancar dengan indikator ketercapaian dan keberhasilan yang sudah Ibu katakan tadi. Baik Ibu, terima kasih. Silakan Ibu memulai
memulai percakapan dengan coaching. Baik Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Evi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Rizky, kabar baik Bu. Cuma saya bingung Bu harus mulainya dari mana karena masih ada yang mengganjal di pikiran saya. Oh, ada yang mengganjal ya Bu. Memangnya ada permasalahan apa Ibu? Iya Bu, seperti yang diketahui saya adalah wali kelas dari kelas 12 IPA 2 dan saya telah membuat keyakinan di kelas serta keyakinan caranya. Namun setelah saya evaluasi, beberapa dari poin keyakinan kelas itu Bu belum juga diterapkan oleh siswa, khususnya pada murid menjaga kebersihan kelas. Seringkali siswa-siswi diingatkan namun juga belum membuang sampah pada tempatnya. Baik Ibu, dari saya tangkap arah pembicaraan kita tadi di mana siswa-siswi 12 IPA 2 itu tidak menerapkan keyakinan kelas dan menjaga kebersihan ya Bu ya. Karena siswa itu sepertinya masih ada yang kurang diperhatikan. Menurut Ibu, apa penyebabnya Bu karena anak-anak seperti itu? Ya Bu, benar sekali. Saya bingung Bu dengan cara efektif apalagi yang saya terapkan. Iya benar Ibu. Kalau boleh saya tahu ya Bu, bagaimana selama ini cara Ibu mengarahkan anak-anak atau siswa kelas 12 IPA 2 itu untuk melaksanakan keyakinan kelasnya? Biasanya Bu, kalau saya keluar dari kelas lain, saya singgah sejenak itu di kelas 12 IPA 2 untuk melihat kebersihan kelas. Dan jika tidak ada peralatan kelas, saya langsung menemui Wasatgas untuk meminta alat kebersihan agar kebersihan tetap terjaga. Namun tetap saja kebersihan kelas atau kesadaran mereka itu belum ada. Begitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu terkait dengan kurangnya perhatian siswa tadi dalam menjaga kebersihan, di skala berapa kira-kira mereka tidak menjaga kebersihannya? Kemudian apa penyebabnya? Ya Bu, nampaknya siswa-siswi ini masih kurangnya motivasi, yang artinya mereka tidak tahu bahaya akan sampah. Sehingga mereka ini membuang sampah itu seenaknya saja, sembarangan begitu Bu. Kalau skalanya Bu itu di sekitar skala 6. Oh, baik, sekitar skala 6 ya Bu. Kemudian lalu apa penyebab lain dari kurangnya kesadaran mereka itu dalam jaga keyakinan kelasnya dan kurang pemahaman akan bahaya dari sampah tersebut? Ya Bu, penyebabnya tidak ada motivasi serta kesadaran dari mereka untuk menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah, serta tindakan mereka itu lakukan dapat mengganggu orang lain. Ya, jadi penyebab permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya yakin pasti Ibu sudah punya terbesit di pikiran apa rencana dan solusinya. Bagaimana yang harus diperbaiki dari tindakan Ibu agar nantinya siswa dapat menjaga kebersihan kelas dan agar mendapatkan skala yang lebih dari 6 tadi Bu. Kita bilang di skala 10. Ya Bu, rencana saya yaitu nanti saya saat mengajar di kelas saya akan memutarkan sebuah tayangan video mengenai bahayanya akan sampah, sehingga dapat memberikan kesadaran mereka atas bahaya yang ditimbulkan oleh sampah tersebut Bu. Nah, bagus itu Bu, itu ide bagus. Adanya tampilan visual atau dari video tadi membuat anak menjadi akan menjaga kebersihan, dan tadi itu yang Ibu lakukan adalah menjadi contoh konkret bagi mereka. Nah, lalu apa ada hal lain yang Ibu lakukan? Ya Bu, rencana saya akan memberikan penegasan dalam keyakinan kelas dengan buang sampah pada tempatnya. Jika ada yang melanggar akan dikenai dengan konsekuensi seperti itu Bu. Ya, bagus Ibu. Rencana yang Ibu lakukan itu ada berarti kerjasama dan kolaborasi dengan siswanya. Semangat ya Ibu, Ibu pasti bisa. Nah, hal utama dalam menciptakan kesadaran itu bagi siswa dan menjaganya kan membuang sampah ya Ibu ya. Ya. Kira-kira Ibu, kapan Ibu akan memulai rencana yang Ibu katakan tadi? Iya Bu, rencananya dalam minggu ini. Semoga
siswa lebih mendapat kesadaran akan bahaya sampah dan tetap menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah agar ini menjadi budaya positif dalam diri mereka nantinya. Amin. Semoga ya Bu ya, nanti akan mendapatkan hasil yang baik di minggu depan ini. Nah, nanti di minggu depan ada waktu lagi kita akan berjumpa. Saya akan menunggu progresnya dari Ibu. Terima kasih banyak Bu Rizky sudah mendengarkan kekhawatiran yang menganjar di dalam pikiran hati saya. Saya sudah merasa lega dan tidak khawatir lagi Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Epi. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Ibu. Saya sudah mempunyai beberapa catatan di sini dan saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu, boleh ya? Boleh Ibu, silakan. Oke Bu, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian ya Bu dalam proses yang Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, saya sudah menerapkan prinsip coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan yang ada di catatan saya. Nah, yaitu adanya kemitraan dengan proses coaching di mana terdapat kesetaraan yang sudah Ibu lakukan dan juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot ya, di mana kompetensi inti sesuai supervisi tadi yang kita bincangkan ada dua potensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan sudah saya catat sesuai dengan yang Ibu lakukan dalam percakapan tadi. Nah, kemudian yang paling penting dalam proses percakapan coaching tadi, saya sudah mempunyai catatan di mana Ibu menggunakan alur TK, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara umum dari catatan saya di mana Ibu sudah menjalankan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa Bu. Nah, selanjutnya Ibu, pertanyaan saya yang terakhir nih Bu ya. Kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi Bu? Baik Ibu, potensi yang akan saya kembangkan adalah yaitu kesadaran penuh, dimana saat coaching tidak ada kita katakan yang sambung dengan coach dan coachingnya, maka nanti saya akan memberikan teknik stop agar si coaching itu mudah dan tidak ada rasa canggung serta rileks dalam menyampaikan ide-ide atau permasalahannya. Begitu Ibu. Oke, baik Ibu, kehadiran penuh yang menjadi harapan yang ingin Ibu kembangkan, saya harapkan agar memaksimalkannya dalam diri Ibu sendiri. Kemudian tidak hanya ini saja, potensi yang lain dapat dipertajam lagi ya Bu. Nah, saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk seterusnya dalam perubahan yang akan diterapkan, yaitu paradigma berpikir coaching ini sesuai dengan harapan yang Ibu lakukan. Nah, dalam pelayanan coach ini terus menggunakan alur TK. Ini akan terus berlanjut dalam coaching di mana proses coaching dapat nantinya terarah Bu. Baik. Nah, baik Ibu, proses yang sangat luar biasa Bu, semoga dapat berdampak bagus untuk ke depan nantinya. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Salmita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Epi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu. Baik, Ibu mau melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu Rizky. Ya, sebelum kita memulai ya Bu, di sini saya sebagai observer atau pengamat. Jadi di sini nanti saya akan melihat proses coaching Ibu bersama coachee. Ya, nanti namun ya Bu, sebelum percakapannya dimulai ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan penilaian dalam observasi nanti. Nah, untuk rubrik penilaiannya ada yang menjadi acuan saya adalah nanti harapannya dalam proses percakapan Ibu pasti sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu, ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi serta sebagainya.
Tentu Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching ya Bu, nanti ada coaching dan coach. Kemudian Ibu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan melakukannya dengan teknik rasa. Nah, kemudian Ibu, saya harap dalam proses coaching nanti ada Ibu terapkan alur Tirta, di mana terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan terakhir ada yang dinamakan tanggung jawab. Nah, kemudian Ibu itu menjadi acuan dari rubrik penilaian yang akan saya jadikan. Nah, bagaimana bisa dipahami kira-kira Bu Epi? Paham Bu Rizky. Ya, baik. Kemudian ya Bu, sebelum kita melakukan proses coaching, apakah bisa saya mengajukan beberapa pertanyaan? Baik Ibu, silakan. Ya, pertanyaan pertama, kompetensi dalam coaching ini yang Ibu terapkan nanti, kira-kira kompetensi yang mana yang akan dikembangkan? Baik Bu, kompetensi nanti yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan menggunakan aktif. Baik Ibu, luar biasa. Dari kompetensi yang ingin Ibu sampaikan nanti ada kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian Ibu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan dengan mendengar aktif dan berbobot yang lebih spesifik ada lagi kira-kira Ibu? Ada Bu, yaitu nanti saya akan kembali lagi potensi yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif, di mana nanti agar bisa menggali potensi dari si coachingnya dan kemudian coach akan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Baik Ibu, memang dari mendengar aktif itu merupakan salah satu kunci terpenting dari menggali potensi pada coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu, selanjutnya mengenai perihal indikator ketercapaian dan keberhasilan. Nah, di sini bagaimana tolak ukur dari indikator ketercapaian dan keberhasilan yang ingin Ibu tuju dari proses percakapan nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai nanti yaitu di dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur Tirta secara runtut, menggali ide-ide dari coaching supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan. Baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi, proses memakai alur Tirta di mana ada ide-ide coaching yang tergali maksimal dan tercapai dalam percakapan. Nah, kemudian di sini hanya saya dapat tanyakan, selebihnya silakan Ibu memulai percakapan dengan coaching, dan saya harap ya Bu dalam proses nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai indikator ketercapaian dan keberhasilan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Silakan memulai percakapan. Baik Ibu Rizky, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Surmita, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, alhamdulillah saya hari ini masih kurang baik Bu. Ada permasalahan apa ya? Nah itu dia Bu, ada suatu hal yang mengganjal yang masih perlu saya selesaikan Bu. Oh, ada yang mengganjal. Kira-kira yang mengganjal itu permasalahannya apa ya Bu? Begini Bu, selama ini pada semester ini saya dipercayakan kembali sebagai wali kelas Bu. Nah, di sini saya telah membuat keyakinan kelas bersama siswa. Nah, kan ada beberapa poin yang perlu kembali saya evaluasi Bu, di mana siswa tersebut ya masih ada yang melanggar poin-poin yang sudah kita sepakati. Baik Ibu, saya tangkap dari arah pembicaraan kita tadi ya Bu ya. Kalau Ibu ingin membahas pentingnya keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan kelas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh siswa. Iya begitu Bu? Iya benar sekali Bu. Nah saya bingung saya melakukan cara yang efektif mana yang perlu saya lakukan Bu. Ya, kalau boleh saya tanya nih Bu, selama ini Ibu sudah membuat keyakinan kelas itu sudah terlaksana dengan baik, bagaimana caranya Bu?
Nah, biasanya Bu, saat saya keluar mengajar dari kelas lain, saya sempat singgah sejenak kembali ke kelas. Nah, di situ apabila tidak ada perlengkapan kebersihan kelas, saya melapor ke wali kelas untuk mengambil alat kebersihan kelas dan tetap menjaga kebersihan kelas agar terjaga Bu. Nah, namun tetap saja perhatian dan kesadaran siswa itu belum ada Ibu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu nih terkait kurangnya perhatian siswa terhadap menjaga kebersihan kelas, penyebabnya apa dan kira-kira di skala berapa Bu untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut ya Bu? Iya Ibu, nampaknya siswa-siswi saya masih kurang termotivasi, yang artinya mereka tidak tahu bahaya sampah. Nah, sehingga mereka ini membuang sampah itu seenaknya Bu, dan sembarangan tempat. Nah, kalau kita katakan kalau dari segi skala itu masih skala 6 lah Bu. Jadi penyebabnya permasalahan itu Bu, sampai tadi saya yakin Ibu sudah terbesit rencana Ibu itu untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut ya Bu. Nah, bagaimana yang harus Ibu perbaiki dari tindakan Ibu agar murid sadar dalam menjaga kebersihan dan agar skalanya itu bisa sampai di level 10 Bu. Nah, iya Bu, rencana saya yaitu nanti saat saya mengajar di kelas saya akan memutar video mengenai bahaya sampah Bu, yang sehingga dapat memberikan kesadaran mereka atas tindakan yang mereka lakukan, atau mungkin nanti bisa dapat membuat tidak nyaman dan membahayakan dan tetap melakukan observasi kebersihan di pagi hari. Begitulah kira-kira. Bagus itu Ibu, adanya tampilan visual atau gambar secara langsung menjadi contoh konkret bagi mereka. Insya Allah dapat membuat mereka itu sadar bahwasanya membuang sampah sembarangan. Lalu apa ada hal lain yang Ibu lakukan kira-kira? Iya Bu, ini rencana saya Bu akan memberikan penegasan dan keyakinan dengan membuang sampah pada tempatnya, dan mungkin itu akan saya lakukan refleksi kembali Bu, jika ada yang melanggar akan dikenakan konsekuensi seperti yang seharusnya. Sangat luar biasa Ibu, semangat ya Bu Sarita dengan adanya kerjasama ini Ibu dengan siswa terus bersemangat ya Ibu. Saya pikir itu adalah hal yang utama dalam Ibu menciptakan kesadaran siswa menjaga kebersihan lingkungan dan juga kelasnya dan membuang sampah pada tempatnya. Sampai itu Bu. Iya Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Iya Ibu, rencana dalam minggu ini. Semoga dengan apa yang saya lakukan, siswa-siswi dapat mempunyai kesadaran dalam bahaya sampah dan tetap menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah pastinya Bu, agar ini menjadi budaya positif di dalam diri mereka Bu. Amin, semoga ya Bu ya, insya Allah mendapatkan hasil yang baik. Minggu depan kita akan berjumpa lagi ya Bu untuk membahas progresnya. Terima kasih banyak Bu yang telah mendengarkan kekhawatiran saya yang mengganjal selama ini, dan ini mungkin ada salah satu motivasi buat saya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Bu Sarmita. Semoga Ibu nanti bisa mendapatkan hal yang positif dari yang apa Ibu harapkan ya Bu ya. Terus semangat ya Bu Sarmita. Ya baik Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Epi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu atau coaching ya, dimana di sini saya sudah mempunyai beberapa catatan. Saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Bu. Ya baik. Pertanyaan pertama yang sudah
akan saya lakukan, yaitu pertama dalam coaching ibu tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian atau keberhasilan dalam proses percakapan ibu. Saya sudah menerapkan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang sudah ibu lakukan sesuai dengan yang ada di catatan saya, yaitu ada kemitraan dengan coaching, di mana terdapatnya kesetaraan yang sudah ibu lakukan, dan juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, di mana kompetensi inti sesuai supervisi yang tadi ya Bu, yang kita bincangkan, ada 2 potensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan sudah saya catat sesuai dengan yang ibu lakukan dalam percakapan tadi. Kemudian lagi Bu, ada yang paling penting, yaitu dalam proses percakapan tadi ada alur tirta, adanya tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara umum dari catatan saya ini, di mana ibu sudah menjalankan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Selanjutnya ibu, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira potensi yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching tadi apa? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, ya, di mana saat coaching tadi, supaya tidak merasa kaku, seharusnya saya memberikan teknik stop pada coaching agar beliau lebih nyaman, rileks, dan tidak canggung dalam menceritakan permasalahannya. Baik ibu, kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan yang ingin dikembangkan. Saya harap nanti ibu dapat memaksimalkannya di dalam diri ibu sendiri. Kemudian tidak hanya ini saja ya Bu, potensi lainnya yang dapat ibu pertajam. Saya juga berharap dalam proses ini menjadi bakal dan seterusnya untuk perubahan yang akan ibu terapkan, yaitu paradigma berpikir coaching sesuai dengan harapan. Ya, dalam pelaksanaannya coach itu harus menggunakan alur tirta ya Bu. Coaching dapat menggunakan alur tirta dan akan terus berlanjut dalam proses untuk coaching yang terarah. Baik Ibu, proses yang sangat luar biasa. Semoga dampaknya berdapat baik kepada Ibu ke depannya. Terima kasih untuk hari ini ya Ibu Evi. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya berharap sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penilaian dalam presentasi saya. Jadi ada 3 tahun penilaian yang akan menjadi harapan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan sebagainya. Tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan juga yang saya berharap nanti dalam proses percakapan, saya berharap Ibu menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, menjadi acuan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching. Bagaimana, bisa Ibu pahami? Baik Ibu. Baik Bu ya. Ibu, sebelum kita melanjutkan observasi coaching ini, sebelum memulainya, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Boleh Bu, silakan Bu. Baik, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana akan Ibu kembangkan? Kompetensi dalam coaching nanti saya akan kembangkan, yaitu tentang pendengaran aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, Ibu luar biasa. Kira-kira kompetensi coaching yang mana akan
silakan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi. Di sini yang mungkin lebih spesifiknya itu lebih ke menggali potensi dari si koci, dan kemudian koci akan mengemukakan solusi diri sendiri dalam permasalahan yang dihadapi. Baik ya Ibu ya. Memang dari mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci agar dapat menggali potensi dari koci. Kemudian pertanyaan terakhir selanjutnya mengenai perihal indikator ketercapaian atau keberhasilan. Nah, di sini bagaimana tolak ukur dari indikator pencapaian atau keberhasilan yang ingin Ibu tunjukkan dalam proses percakapan nantinya? Dari segi indikator ketercapaian, mungkin yang saya ingin tuju yaitu di dalam coaching nanti saya menerapkan beta Bu, secara runtut, kemudian menggali ide-ide dari si coach supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui. Baik ya Bu ya, memang dari mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci agar dapat menggali potensi dari si coach. Kemudian pertanyaan terakhir selanjutnya mengenai perihal indikator ketercapaian atau keberhasilan. Nah, di sini bagaimana tolak ukur Ibu dari perihal indikator ketercapaian tadi atau keberhasilan yang ingin dituju dalam proses percakapan? Baik Ibu, kalau masalah tentang indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yaitu dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur cerita yang secara runtun. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan prosesnya memakai alur cerita, ide-ide coach bisa tergali maksimal dan mencapai dalam percakapan ya Bu. Hanya itu yang dapat saya tanyakan. Selebihnya silakan Ibu memulai percakapan dengan coachnya, dan saya harap dalam proses nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian dan berhasil yang sudah Ibu katakan tadi. Baik, terima kasih Ibu Sarmita. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sanita. Apa kabarnya Bu hari ini? Kabar saya baik Ibu, namun saya bingung Ibu harus memulai dari mana karena masih ada yang ganjal di pikiran saya. Yang mengganjal ya Bu. Kira-kira memangnya ada permasalahan apa ya Bu? Iya Bu, begini, seperti yang Ibu ketahui, saya kan wali kelas dari 12 IPA 2. Dan saya juga bersama siswa sudah membuat keyakinan kelas serta sudah menempelnya di dinding. Namun ada beberapa poin dari keyakinan kelas tadi yang tidak dilaksanakan oleh para siswa, yaitu tentang kebersihan kelas, di mana anak-anak atau siswa itu seringkali membuang sampah sembarangan Ibu, yaitu mau di laci meja atau di sekitaran halaman. Nah itu Ibu. Baik Ibu, saya tangkap arah pembicaraan Ibu kali ini. Ibu ingin membahas pentingnya keyakinan kelas ya. Itu menjaga kebersihan kelas dan sepenuhnya yang dilaksanakan oleh siswa. Betul Ibu ya? Betul Ibu. Iya, tapi Bu, saya bingung Ibu, bagaimana cara efektif yang harus saya lakukan? Oh iya Bu, kalau boleh saya bertanya, selama ini bagaimana Ibu mengarahkan siswa Bu agar keyakinan kelas itu terlaksanakan dengan baik Bu? Ya Bu, biasanya ya Bu, saya saat keluar mengajar dari kelas lain itu selalu singgah ke kelas saya dan melihat apakah di kelas ada alat kebersihan. Kalau tidak ada, saya dengan cepat menghubungi Wakasapras untuk meminta alat kebersihan yang melaporkannya agar mereka tetap menjaga kebersihan kelas. Namun Bu, tetap saja para siswa itu kurang perhatian dan kesadarannya Bu. Oh begitu Bu ya. Nah,
Kira-kira menurut Ibu terkait kurangnya perhatian siswa terhadap kebersihan itu, menurut Ibu apa penyebabnya? Nah, dan kalau kita hitung dari skala, seberapa mereka menerapkan keyakinan kelas itu? Iya Ibu, nampaknya dari siswa-siswi ini kan Bu, penyebabnya kurang termotivasi. Artinya mereka tidak tahu mungkin bahaya sampah itu bagaimana ya Bu, sehingga mereka dengan sembarangan dan seenaknya membuang sampah. Kalau dipikir skala, saya rasa ya Bu masih di skala 6 Ibu. Oh, lalu apa ada penyebab lain Bu? Dari kurangnya kesadaran mereka akan keyakinan kelas dan kurangnya pemahaman terhadap mereka tentang bahaya sampah Bu? Iya Ibu, mungkin penyebabnya ya Bu, tidak ada motivasi dalam diri siswa ini untuk menjaga kebersihan kelas serta di lingkungan sekolah. Nah, tindakan mereka itu bisa mengganggu orang lain. Oh, jadi penyebab permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya yakin Ibu sudah terbesit nih Bu, rencana dan solusi permasalahan tadi. Nah, bagaimana yang harus diperbaiki dari tindakan agar murid sadar dalam menjaga kebersihan dan agar bisa mendapat skala skala 10 Bu? Iya Ibu, rencana saya ya Bu, nanti saat saya masuk kelas maupun dalam mengajar, saya akan memutarkan video mengenai bahaya sampah. Jadi biar mereka itu memiliki kesadaran atas apa yang mereka lakukan. Kemudian Ibu, menurut saya karena tindakan mereka itu membuat ketidaknyamanan serta dapat mengganggu atau membahaya orang lain. Lalu saya akan melakukan observasi di setiap pagi, begitu Ibu. Oh, bagus itu Ibu, adanya tampilan visual atau gambar atau secara langsung ya yang Ibu terapkan tadi itu salah satu contoh konkret bagi mereka. Nah, insya Allah dapat membuat mereka sadar akan bahaya sampah atau membuang sampah sembarangan Bu ya. Nah, lalu apa ada hal yang lain mungkin yang bisa Ibu lakukan? Iya Bu, hal lain rencananya ya Bu ya, saya akan memberikan penegasan dalam keyakinan kelas ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Jika mereka melanggar atau tidak mengindahkannya, maka akan dikenakan konsekuensi atau sanksi seperti itu Ibu. Nah, kira-kira kapan yang tepatnya yang akan rencanakan hal tersebut Ibu? Ya Ibu, rencananya dalam minggu ini. Semoga dengan apa yang saya lakukan ya Bu, siswa itu lebih mendapatkan kesadaran dan mendapatkan motivasi. Dengan adanya kesadaran mereka tahu bahwa sampah itu sangat berbahaya. Nah, dari situ mereka mampu untuk menjaga kebersihan kelas serta lingkungan sekolah agar ini semua menjadi budaya positif dalam diri mereka Bu. Oh, amin ya Bu ya, semoga bisa terlaksana ya Bu. Nah, semoga kedepannya insya Allah mendapatkan hasil yang lebih baik Bu. Nah, minggu depan akan kita bahas bagaimana lagi progres yang Ibu akan lakukan. Terima kasih banyak ya Bu Sarmita sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Jadi yang mengganjal dan kekhawatiran saya itu sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum Ibu. Bye-bye Ibu, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan atau coaching. Saya sudah mempunyai beberapa catatan Ibu. Saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Iya, silakan Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching dan apa yang menjadi indikator capaian dalam proses percakapan tadi? Nah, dalam coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya Bu. Nah, kemudian di potensi inti yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan yang ada di catatan saya, yaitu adanya kemitraan dengan coaching, di mana terdapatnya kesetaraan yang sudah Ibu lakukan, dan juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, di mana kompetensi sesuai dengan supervisi.
tadi ya Bu yang kita bincangkan. Ada dua potensi nih Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan sudah saya catat sesuai dengan apa yang Ibu lakukan dan percakapan tadi. Kemudian yang paling penting dalam proses percakapan coaching, tadi saya sudah mencatat di mana Ibu sudah menggunakan Alur Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara umum dari catatan saya tadi, di mana Ibu sudah menjalankan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang saya kira-kira terakhir nih Bu, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Nah, untuk dalam proses coaching atau potensi yang sudah saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, yaitu dimana saat coaching tadi supaya tidak merasa kaku, seharusnya saya memberikan teknik stop. Nah, pada coaching agar beliau lebih nyaman, rileks, yang pastinya Bu ya, dan tidak canggung dalam menceritakan permasalahan yang dia temui Bu. Baik ya Bu, kehadiran penuh atau passion menjadi harapan yang ingin dikembangkan. Saya harap Ibu agar memaksimalkan dalam diri Ibu sendiri, kemudian tidak hanya ini saja potensi, yang lainnya dapat Ibu pertajam lagi. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk seterusnya dalam perubahan yang akan Ibu terapkan nantinya, yaitu paradigma berpikir coaching ini sesuai dengan harapan yang akan Ibu lakukan. Dalam pelayanan coach ini terus menggunakan Alur Tirta, ini akan terus berlanjut dalam coaching di mana proses coaching dapat terarah. Baik Ibu, proses yang sangat luar biasa, semoga dapat berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.